IGD selama 24 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Indri Stiani, Dokter Umum IGD RSI Banjarnegara. Kami dalam bertugas di IGD RSI Banjarnegara selalu mengutamakan keutamaan keselamatan pasien, keselamatan kami para petugas, dan juga kecepatan dalam tindakan-tindakan kami. Dalam penanganan pasien di IGD, kami selalu mengutamakan penanganan yang cepat. Kemudian apabila dibutuhkan suatu konsultasi dengan dokter spesialis akan segera kami laksanakan dengan secepatnya agar pasien-pasien kami mendapatkan penanganan yang baik dengan cepat, dengan benar, secepatnya pula. Penindakan kegawatan seperti operasi juga langsung ditangani oleh dokter spesialis di ruang operasi dengan peralatan canggih dan tenaga ahli yang sangat terlatih. Kamar operasi, ICU, ruang isolasi, dan ruang observasi sudah lengkap dimiliki oleh Rumah Sakit Islam Banjarnegara. Rumah Sakit Islam Banjarnegara yang memiliki layanan 11 dokter spesialis ini sangat bermanfaat dan menjadi rujukan sejumlah klinik kesehatan yang ada di Banjarnegara. Keberadaan Rumah Sakit Islam Banjarnegara memiliki peranan yang penting bagi dunia kesehatan di Banjarnegara, sekaligus mendukung program pemerintah dalam pembangunan dan kesehatan masyarakat. Visi Rumah Sakit Islam Banjarnegara. Misi Rumah Sakit Islam Banjarnegara menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang terstandarisasi, mengembangkan pelayanan unggulan urologi dan ponek, pengembangan manajemen yang efektif dan dinamis, meningkatkan kesejahteraan karyawan secara optimal, dan melaksanakan promosi serta pemasaran secara masif.
Rumah Sakit Islam Banjarnegara sebagai rumah sakit swasta terbesar di Banjarnegara telah menerapkan prokes sesuai ketentuan WHO dalam pelayanan kesehatan kepada setiap pasien yang akan berobat, periksa, dan rawat inap. Rumah Sakit Islam Banjarnegara, Brian Waras, Brian Mulya, Rahmatan Lil Alamin. Berobat di Rumah Sakit Islam Banjarnegara sama dengan beramal jariah. Kemungkinan kita atau mudah pesimis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Seno Bayu Aji, spesialis kedokteran jiwa, dokter RSI Banjarnegara. Pada kesempatan kali ini perkenalkan saya untuk menyampaikan tentang gangguan depresi. Gangguan depresi merupakan gangguan yang serius ya, karena secara negatif depresi dapat mempengaruhi cara kita berperasaan, kemudian cara berpikir dan berperilaku ya. Depresi ini juga dapat menyebabkan masalah dalam emosional dan fisik yang dapat menurunkan kemampuan ataupun istilahnya aktivitas kita dalam bekerja, juga dalam aktivitas kita di rumah. Ada beberapa hal sebenarnya yang membuat seseorang bisa menjadi depresi, yaitu ada 3 faktor ya. Faktor biologis, kemudian faktor psikologis dan faktor lingkungan ya. Faktor biologis sendiri yaitu adanya zat kimia otak yang terganggu ya, atau neurotransmitter yang terganggu. Kemudian faktor keturunan ya. Faktor keturunan ini apabila kita punya orang
tua atau saudara kandung yang depresi, maka kemungkinan kita 40% akan mengalami depresi pula. Sedangkan faktor psikologis ya, itu pada orang-orang yang harga diri rendah, mereka-mereka yang mudah kewalahan dalam menghadapi stres atau mudah pesimis ya. Sedangkan faktor lingkungan itu adanya paparan kekerasan yang terus-menerus, mungkin bisa juga adanya pengabaian ya, adanya pelecehan, penggolongan diagnosis gangguan jiwa, yaitu adanya 3 gejala utama ditambah dengan 7 gejala tambahan ya. 3 gejala utama itu adalah afek depresi atau perasaan sedih yang terus-menerus, kemudian adanya anhedonia ya, di mana hilangnya minat terhadap aktivitas yang sebelumnya menyenangkan, kemudian adanya anergia atau perasaan atau merasa mudah lelah ya, tidak bertenaga ya. Adapun 7 gejala tambahan itu adalah gangguan konsentrasi, harga diri yang turun, ataupun juga istilahnya tidak percaya diri, merasa masa depan suram, merasa tidak berguna, tidak berharga, dan juga bahkan ada muncul juga pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau pikiran untuk bunuh diri ya. Selain itu juga ada gejala yang lain, yaitu adanya gangguan tidur atau gangguan makan ya. Gejala-gejala tersebut harus muncul sudah lebih dari 2 minggu. Untuk terapi depresi sendiri menggunakan psikofarmaka dan psikoterapi ya. Psikofarmaka itu kita menggunakan obat-obat antidepresan, dan untuk psikoterapi sendiri adalah untuk memperbaiki pikiran negatif sehingga pasien bisa berpikiran positif dan berperilaku yang positif ya. Jadi apabila Bapak dan Ibu atau saudara mengalami gejala-gejala depresi ya, kami di Rumah Sakit Islam istilahnya bisa membantu lah, karena kami di sini juga di sini kami aman lah istilahnya ya. Kami juga selalu menggunakan protokol kesehatan, jadi Bapak Ibu sekalian tidak usah khawatir ya. Nah, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Assalamualaikum. Ulangi. Suara kami. Katakan. Sampun terdengar Bapak. Kita mulai ya. Nggih. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Maka sifatnya sifat iman dan Islam apa? Kita salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada ya, semoga kita tetap. Yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Islam Banjar. Yang kami hormati Rektor saya. Yang kami hormati kita dan seluruh peserta series sampai saja. Kenalkan kami terkait terkait dan insya Allah
dan harapan kita dan dengan ini kita akan kita dan yang akan pelajaran. Pertama, izin menyampaikan maaf. Untuk memberikan waktu pada itu paparan waktu materi akan disampaikan sekitar 30 sampai 40 menit. Insya Allah nanti akan dibantu dan saya jawab yang insya Allah nanti kita akan selama sekitar 30 menit dan kita nanti acara ini sampai akhir tidak ada problem pada dari akan Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan saya Dwi Novitasari, saya biasa dipanggil Bu Novi. Saya dari Universitas Harapan Bangsa, Fakultas Kesehatan. Home base saya sendiri ada di Prodi Keperawatan Anestesiologi, Program Sarjana Terapan. Untuk kali ini kita akan sharing tentang keperawatan gerontik dan terapi intelijensia pada lansia. Track record saya memang saya orang dasar, tapi juga diperbantukan di keperawatan gerontik. Banyak penelitian dan publikasi yang telah saya lakukan dengan subjek lansia. Mohon informasi apakah media saya terlihat dengan baik? Baik. Oke. Pertama-tama saya sampaikan banyak terima kasih kepada pimpinan jajaran direksi dan diklat dari RSI Banjarnegara yang telah memberikan kesempatan bagi kami dosen-dosen di Universitas Harapan Bangsa untuk melakukan bentuk pengabdian kepada masyarakat. Di sini adalah masyarakat keilmuan sesama profesi dengan topik-topik yang telah terpilih. Pada hari ini sekitar nanti 30-40 menit ke depan kita akan mempelajari tentang perawatan lansia pada elder people pada lansia. Seperti yang kita ketahui bahwa di dunia ini mulai menuju aging population. Aging population di mana piramida penduduk kita tidak lagi seperti piramida Mesir gitu ya, tetapi sudah seperti tiang. Jadi antara kategori usia dari anak, dewasa malah mengecil, lansia membesar kembali. Tidak lagi seperti piramida di Mesir, kalau zaman dulu kan seperti itu konsep populasi di dunia. Anak banyak, kemudian mudanya lebih sedikit, dan terakhir puncaknya lansia itu lebih sedikit lagi. Kenapa sekarang dunia menghadapi aging population? Karena pada zaman dulunya, pada zaman pasca perang dunia kedua, setelah situasi politik aman, sosial ekonomi membaik ya, bahan pangan tersedia dengan baik ya, di dunia itu terjadi baby boomer, bom anak-anak ya, pada tahun 1946 sampai 1964. Ini terjadi baby boomer.
yang tadinya banyak usia muda sebelum dia menikah, sebelum dia berumah tangga itu mati karena perang. Pada zaman sudah damai ini, mereka melakukan reproduksi, mereka menikah, ya memiliki anak yang banyak. Pada akhirnya, orang-orang yang lahir pada tahun 1946 ini sampai 1964 mengalami pertambahan usia, sekarang usia lanjut. Ya, efek dari baby boomer itu menjadi silver tsunami. Silver tsunami adalah peningkatan jumlah populasi usia lanjut. Demikian juga di Indonesia pada tahun 70 sampai 2020 ini trennya naik. Ya, bahkan prediksi pada tahun 2025 mencapai 33 juta atau 11, tentu ini menjadi ada efek positif, ada efek negatif. Efek positif untuk keluarga, ya, kalau anak-anaknya bekerja bisa menitipkan cucunya ke lansia gitu ya. Secara ekonomi menjadi lebih lebih menghemat. Tetapi penyakit kronis ini mengintai lansia. Ada banyak penyakit kronis yang bisa diderita lansia. Ada artritis, ada penyakit kardiovaskuler, kemudian ada penyakit metabolik dan sebagainya. Itu tantangan yang dihadapi banyak negara dan juga di Indonesia. Adapun kita recall sedikit tentang proses penuaan, ada 2 garis besar teori tentang proses penuaan, yaitu biological theory dan psychological theory. Untuk biological theory ada somatic mutasi teori, ini mengemukakan bahwa proses penuaan itu karena ada mutasi dari sel-sel somatik. Sel-sel somatik itu adalah sel seluruh tubuh kita, ya, kecuali ovum dan sperma. Itu mengalami mutasi sehingga terjadi degenerasi. Kemudian ada teori wear and tear teori. Ada teori pemakaian dan ada teori lelah. Seperti onderdil mesin gitu ya. Ketika onderdil itu sudah dipakai sesuai dengan limit waktunya 5 tahun, dia akan berganti, dia harus diganti. Demikian juga dengan sel-sel tubuh kita. Tetapi nanti ketika penggantiannya tidak lagi seimbang dengan kerusakannya, itulah proses menuju penuaan. Kemudian ada the stress adaptation theory. Teori ini mengemukakan bahwa sepanjang daur hidup kita dari anak bayi pun sudah menghadapi stres. Bagaimana anak bayi preschool, ya, kemudian school, teenager dan adult sampai elderly itu selalu ada proses adaptasi dengan lingkungan, dengan milieu internal ataupun eksternal, ya. Jadi dengan lingkungan dalamnya sendiri, dengan lingkungan luarnya. Dan efek dari stres ini juga akan menghasilkan waste product. Akan ada produk-produk, ya, sisa-sisa metabolisme, sampah metabolisme yang terkadang itu tidak diekskresikan dengan sempurna. Nah, inilah yang menyebabkan peningkatan apoptosis sel. Apoptosis sel adalah proses kematian sel terprogram. Kemudian ada teori autoimun teori, bahwa kalau ini bisa dijelaskan sistem imun kita, begitu kita sudah semakin menua, itu tidak mengenali lagi sel-sel normal. Karena bisa jadi sel-sel normal kita tadi sudah mengalami mutasi somatik. Sehingga yang harusnya dia tidak mengekspresikan protein tertentu, dia mengekspresikan misalnya HLA positif, human leukocyte antigen positif, sehingga itu akan dibaca oleh sel imun kita sebagai sel abnormal. Kemudian ada imunologi slow virus teori, disebutkan bahwa dipercayai bahwa proses menua itu karena ada virus, ya, yang menyerang secara lambat sampai akhirnya nanti terakumulasi dalam proses penuaan. Yang terakhir ini adalah teori radikal bebas. Adanya penumpukan radikal bebas di dalam sel kita akan mempercepat apoptosis dan degenerasi sel.
Sedikit tentang psikososial teori, ada dua teori besar, ada activity teori dan disengagement teori. Untuk activity teori ini adalah memandang lansia itu dari segi positif, bahwa lansia ini seperti perpanjangan hidup. Ketika kita sudah lelah bekerja di masa muda gitu ya. Kalau di Indonesia saya pensiun sebagai dosen itu 60 tahun. Kalau di luar negeri mereka bisa pensiun 75 tahun kalau dia adalah teacher ataupun lecturer. Ya, dengan usia pensiun 75 tahun, mereka masih bisa ada bonus waktu. Nah, jadi activity teori ini disebut sebagai bahwa itu adalah waktu bonus bagi lansia untuk melanjutkan hal-hal yang menyenangkan yang waktu masa mudanya tidak tercapai. Mungkin melanjutkan hobi, mungkin berrekreasi, traveling, beribadah, yang waktu muda itu tidak banyak tercapai. Sedangkan kebalikannya, disengagement teori ini memandang usia lanjut itu adalah sesuatu yang negatif karena keterbatasan fisik, ya, penurunan kognisi, penurunan mobilitas, ya, adanya penyakit-penyakit kronis yang menyertai, ini menyebabkan lansia menarik diri dari lingkungan sosialnya, sehingga dia mungkin tidak pergi ke tempat beribadah karena keterbatasan fisik, ya, karena situasi pensiun yang tadinya dia banyak berhubungan dengan orang lain, sekarang dunianya hanya kamar, teras, toilet, yaitu yang disebut sebagai disengagement teori. Dia mulai tersingkir dari kehidupan sosialnya. Oke, ini yang kita hadapi, adanya peningkatan usia harapan hidup ya di Indonesia juga, sehingga populasi lansia meningkat, maka ada banyak masalah kesehatan pada lansia. Utamanya yang saya sorot di sini adalah penyakit kronis. Walaupun penyakit kronis tidak menunggu lansia, ya. Sekarang penyakit kronis contoh diabetes saja sudah mengintai dari usia 30-35 tahun ya. Nah, penyakit kronis ini dapat diderita oleh semua kelompok usia, seluruh tingkat sosial, ekonomi, dan budaya. Cenderung menyebabkan kerusakan, bersifat permanen, ya, kemudian menyebabkan penurunan atau menghilangnya suatu kemampuan menjalankan fungsi, terutama pada sistem muskuloskeletal dan juga organ-organ penginderaan. Ini didefinisikan secara umum, secara luas, bahwa itu adalah penyakit yang berlangsung lebih dari 6 bulan. Dan tentu saja ini harus menjadi perhatian petugas kesehatan ya, yang berkelanjutan atau membatasi aktivitas hidup sehari-hari ataupun keduanya. Contohnya penyakit kronis ya, ada penyakit jantung, kanker, diabetes. Ini kalau di US, di Amerika sebagai penyebab utama kematian dan disability atau kecacatan. Selain penyakit-penyakit degeneratif juga penyakit kronis, ada penyakit infeksi, contohnya AIDS itu pun penyakit kronis. Ini gambaran. Saya belum menemukan gambaran yang bagus untuk di Indonesia. Penyakit kronis di Amerika, ya, 6 dari 10 orang adult in US itu memiliki penyakit kronis. Bahkan 4 dari 10-nya memiliki 2 atau lebih penyakit kronis. Ya, ini dari di industri kita, industri kesehatan, tentu ini menjadi hal yang opportunity ya, menjadi kesempatan karena bisa meningkatkan input begitu. Untuk contoh penyakit kronis yang banyak terjadi di Amerika ada penyakit jantung, kanker, kemudian ada PPOK, kemudian ada stroke, Alzheimer, diabetes, dan juga gagal ginjal. Yang lainnya, mayoritas populasi dunia 58%-nya adalah hipertensi, kemudian kolesterol tinggi, hipertensi, kolesterol, diabetes. Wah, itu sudah jadi sindrom metabolik yang harus ditangani di usia lanjut.
Kemudian ini ada artritis, ada ischemic heart disease, kemudian ada gagal ginjal, gagal jantung, depresi. Ini seringkali dilupakan oleh tenaga kesehatan ya. Depresi, Alzheimer dianggap sebagai sesuatu yang normal pada lansia, padahal itu adalah chronic disease. Kemudian juga PPOK. Oke, tadi secara definisi penyakit kronis adalah sebagai penyakit yang berkembang lebih dari 6 bulan, kemudian dia membutuhkan perawatan yang kontinu, ya bisa menyebabkan hambatan-hambatan termasuk aktivitas, ya menyebabkan gangguan pemenuhan activity daily living-nya, mengganggu, merubah ya tujuan hidupnya, kualitas tidurnya, menyebabkan stres tidak hanya penderita tetapi juga keluarganya. Ya, ini menyebabkan hopelessness dan helplessness. Karena apa? Karena mereka merasa saya sudah berobat tetapi tidak ada banyak perubahan. Sifatnya ya multiple faktor risiko yang banyak. Ya, dari proses penuaan, degenerasi di muskulnya, degenerasi di kardiovaskulernya, atau degenerasi di sistem imunnya, ya jadi banyak faktor. Kemudian durasi yang lama menyebabkan kerusakan fungsi dan ketidakmampuan, dan ini bahkan bisa menyebabkan disability karena tidak bisa disembuhkan secara sempurna. Untuk tanda-tandanya secara umum bisa merujuk langsung nanti ke penyakitnya secara spesifik, ada batuk, ada demam, ini berarti bisa jadi karena infeksi ataupun inflamasi, nyeri, kemudian sakit pada bagian tubuh tertentu, diare berkepanjangan ini untuk AIDS, gangguan frekuensi miksi, bisa karena BPH dan sebagainya. Perubahan warna kulit bisa karena penyakit ginjal kronis. Ya, saya ingatkan kembali penyakit kronis ini berhubungan dengan nyeri, keletihan, kemudian pembatasan aktivitas. Dan ini tadi efeknya bisa juga menyebabkan stres, depresi, anxiety. Ya, itu menjadi perhatian kita, tenaga kesehatan, tenaga perawat, ketika merawat pasien lansia, ya sentuh bagian-bagian tertentunya itu, tidak hanya menangani nyerinya saja, tetapi bagaimana memenuhi kebutuhan mobilitasnya, kemudian bagaimana memberikan kenyamanan, menurunkan ansietasnya. Oke, meningkatkan perawatan dirinya, dan bisa juga meningkatkan fungsi kognisinya. Fungsi kognisi pada lansia ini mengalami penurunan ya karena degenerasi dari sistem sel saraf sendiri. Kemudian mungkin juga karena penurunan aktivitas, ketidakcukupan nutrisi untuk menunjang metabolisme sel saraf. Nah, ini adapun kemampuan kognitif lansia, ya ini kalau menurut teori dari Piaget adalah pakar yang mempelajari tentang perkembangan kognisi dari usia bayi sampai lansia. Pada intinya itu ada 4 fase. Ada 4 fase pada anak-anak itu sensori motorik, biasa mereka mengambil makanan dimasukkan ke mulut. Kemudian fase toddler itu mereka pada fase pre operasional, kemudian teenager itu pada fase operasional konkret, dia harus melihat nyata. Nah, kita dewasa dan lansia itu adalah fase operasional formal, kita imajinatif dan sebagainya, kita bisa membayangkan, oh sebab ini karena ada banyak faktor dan kita bisa menemukan berbagai solusi. Itu adalah pencapaian kognitif yang tertinggi sebetulnya. Tetapi pada kondisi lansia, berhubungan dengan degenerasi, perubahan pada sistem saraf lingkungan dan nutrisinya itu terpengaruh. Ini kita pelajari karena ketika kita memberikan edukasi, pasien teaching, ya kita harus memahami ada informasi-informasi yang mungkin tadi sudah kita berikan tetapi mereka tidak ingat lagi. Karena memang ada degenerasi, penurunan massa otak, kemudian penurunan aliran darah ke otak, penebalan dari selaput meningen sehingga ini potensial aksi dari sel sarafnya juga akan terhambat, penurunan metabolisme di otak.
perfusinya akan terganggu, proses kognisinya akan terganggu. Oke, jadi secara intelijensia kemampuan pemecahan masalah penilaian ini secara umum menurun, dapat disebabkan karena penyakit degeneratif seperti aterosklerosis pada vaskular cerebralnya. Muncul gangguan kognisi yang banyak terjadi di usia lebih 85 tahun. Kemudian ini bisa mengganggu ADL. Ya, apakah sudah makan? Dia jawab sudah, padahal baru saja makan. Nah, ini termasuk mengganggu activity daily living. Beberapa lansia bisa mengalami gangguan pada short term memory, ya ini harus menjadi perhatian dari caregiver ya. Jadi pemantauan karena dia ada penyakit kronis, dia harus mengkonsumsi obat secara rutin misalnya, tetapi ada hambatan pada short term memory, ya dia harusnya sudah intake antidiabetiknya, dia bilang belum padahal sudah, atau dia bilang sudah padahal belum ya. Beberapa lansia bisa jadi mengalami gangguan pada long term memory karena ini memori yang lama, jangka lama jarang dipakai gitu ya. Siapa temannya dia nggak inget lagi, teman kantornya datang menjenguk udah nggak inget lagi ya, karena long term memory jarang dipakai. Jadi kausatik ya, ini apakah bisa lansia bisa mengalami gangguan pada short term memory maupun long term memory. Kemudian ini pendekatan kita terapi non farmakologis pada lansia yang bisa kita aplikasikan di masyarakat maupun di rumah sakit. Ini saya banyak terapi non farmakologis ya, tetapi saya memilih saja yang sederhana yang bisa dilakukan teman-teman di rumah sakit. Kemudian tujuannya ini bisa mengatasi nyeri, meningkatkan kenyamanan, menurunkan stres, ansietas, depresi, kemudian ada meningkatkan mobilisasi dan meningkatkan fungsi kognisi dan memori. Yang pertama massage, ini sering ya, dan massage ini tidak ada klaim dari bidang profesi tertentu ini adalah ilmu saya. Mau dokter, mau perawat, mau bidan, mau aged care ya, mau social worker bisa melakukan ini. Tidak ada yang mengklaim bahwa itu adalah teknik dari profesi saya, sehingga kita pun bisa menggunakannya dengan legal gitu. Massage atau pijat ini adalah stimulasi kulit dan jaringan di bawah kulit dengan memberikan tingkat tekanan yang berbeda. Ya, awal kita pijat tingkat tekanannya ringan, kemudian kita perdalam dan ringan di ujung tekanannya. Ini bisa untuk menurunkan nyeri, meningkatkan relaksasi, dan tentu saja meningkatkan sirkulasi. Ada kontraindikasi ketika kita menggunakan pijat, ya bisa kontraindikasinya cek kadar trombosit, kemudian mungkin ada gangguan integritas kulit, apakah ada trombosis vena dalam, apakah ada area luka, ya lesi terbuka, berarti kita bisa pijat di area sekitarnya. Kemudian ketika ada kemerahan atau peradangan, ada edem, ada tumor ya, ini tidak boleh dipijat karena itu bisa memperluas protein-protein inflamasinya sehingga ikut ke sirkulasi, akan memperluas area inflamasinya. Kemudian mungkin ada hipersensitivitas terhadap sentuhan atau hipersensitivitas dari misalnya minyak atau lotion yang akan kita gunakan. Untuk prosedurnya kita kaji kesediaan pasiennya, apakah mau dipijat atau tidak, ya kemudian tentukan kapan, ya periode waktu untuk pijatannya, area yang akan dipijat kita cuci tangan dengan air hangat atau kalau perlu kita gosok dulu tangan kita sebelum melakukan pemijatan. Kita bisa juga menggunakan minyak hangat untuk memijat. Lansia cenderung hipotermia, maka kita perlu melakukan teknik ini, ya cuci tangan dengan air hangat atau gosok gosok telapak tangan kita agar hangat sebelum menyentuh. Ini pun sama teknik yang digunakan pada bayi. Bayi juga cenderung mengalami hipotermi karena kalau lansia ini karena lapisan lemak subkutannya sudah menipis. Kemudian
Privacy ya, jaga keamanan kenyamanan tanpa gangguan, posisikan yang nyaman. Posisi bisa duduk, tergantung dari area yang akan kita pijat, tengkurap atau miring ya, duduk, bersandar. Pertahankan privasi, expose hanya area yang akan dipijat saja, tutupi area yang tidak dipijat dengan selimut atau spray atau handuk. Ya, gunakan lotion dan minyak. Ya, gosokkan ke telapak tangan, kemudian berikan pijatan. Gunakan sapuan, usapan panjang yang terus-menerus, ya, merata, ada getaran, vibrasi. Gunakan telapak tangan, jari, jempol, ini sesuaikan area pijat, teknik, tekanannya sesuai dengan area yang akan dipijat. Kita bisa menggunakan jempol saja atau kita bisa menggunakan telapak tangan untuk area yang lebih besar. Untuk misal kita mau menurunkan stres di wajah itu ya, meningkatkan kenyamanan di area wajah ya, kita bergunakan jempol kita karena area yang akan kita pijat itu kecil. Tapi ketika kita akan menggosok punggung pasien, kita bisa menggunakan area tangan kita, telapak tangan kita secara lebih luas. Dorong pasien untuk bernafas, rileks, teratur ya selama pemijatan. Pasiennya tidur bagaimana? Nggak apa-apa. Bahkan itu malah sudah tercapai proses relaksasinya. Ya. Oke, kemudian bisa dikaji bagian mana yang tidak boleh dipijat atau pijatan yang tidak nyaman, kita bisa kurangi pressure-nya, tekanannya. Anjurkan pasien setelah pemijatan selesai untuk beristirahat sampai siap dan kemudian bergerak secara perlahan. Kalau pasiennya tidur tidak apa-apa, jangan dibangunkan untuk terminasi itu karena pasien sudah mencapai relaksasi sebetulnya. Kita bisa terminasi dengan anggota keluarga yang lainnya. Oke. Kita bisa gunakan pijatan ini secara single atau mau digunakan bersama-sama dengan tindakan yang lainnya. Mungkin sambil relaksasi dengan musik, begitu akan lebih tercapai. Evaluasi, dokumentasikan respon terkait pijatan ini. Saya meneliti tentang light message. Ini Swedian message ya. Light message ini saya gunakan pada pasien pasca bedah torak di Rumah Sakit Harapan Kita. Dengan light message selama 15 menit di kepala, tangan, kaki, bukan di area yang dibedah ya. Nah, itu akan menurunkan nyeri pasca operasi. Ini saya lakukan di ruang rawat ya pasca bedah. Dengan light message selama 15 menit ini akan meningkatkan gelombang delta di otak dan menurunkan gelombang alfa dan juga beta. Sehingga dengan peningkatan gelombang delta ini objektif bahwa pasien dalam kondisi rileks. Untuk teknik yang digunakan dalam penelitian saya ini adalah teknik effleurets dan friction. Effleurets itu menggosok, mengusap panjang saja, kalau friction saya melingkar-melingkar. Ya. Ini untuk teknik effleurets, ya, mengusap. Kita berikan tekanan yang ringan, ya. Ini untuk area-area yang panjang, misal di tangan, kaki, punggung, ya, karena ini agak panjang usapannya. Nah, dari tekanan yang ringan, kemudian tekanan lebih dalam, dan tekanan ringan kembali. Untuk teknik friction ini dengan mengusap, ini bisa dilakukan di area-area yang kecil, contohnya di dahi, di wajah, ya, telapak kaki. Ini dengan memberikan, ini yang ada garis-garis tebalnya berarti kita memberikan tekanan yang lebih. Untuk teknik effleurets ya tadi adalah gerakan urut mengusap secara berirama, tetap kita arahnya kalau massage ke arah jantung. Dilakukan terus-menerus dengan ujung jari. Bisa dilakukan di mana? Di hidung, wajah, telapak tangan, bagian wajah yang lebih lebar seperti dahi, pipi, ya, bahu, lengan, kaki. Untuk teknik friction ini merupakan gerakan yang memberikan tekanan ringan pada kulit
memperlancar sirkulasi darah, mengaktifkan kelenjar kulit, dan memperkuat otot kulit. Selanjutnya, kita bisa di rumah sakit pasti ada heat atau cool application. Bisa menggunakan buli-buli, bisa menggunakan kompres kering ataupun basah, mau itu heat, panas ataupun dingin, tergantung dengan indikasi dari kompres ini. Heat or cool application ini adalah stimulasi kulit dan jaringan di bawahnya dengan panas atau dingin. Tujuannya bisa untuk menurunkan nyeri, ketegangan, kejang pada otot, dan inflamasi. Kontraindikasinya masing-masing. Ya, secara umum ada penurunan sensori, penurunan sensasi, sehingga ini berbahaya kalau itu akan mengaplikasikan dingin, tahu-tahu nanti pasiennya hipotermi. Pasiennya kita mau aplikasi kompres panas, tahu-tahu nanti ada luka bakar derajat 1 begitu. Kemudian ada penurunan sirkulasi, ini juga menjadi kontraindikasi keduanya, dan penurunan kemampuan berkomunikasi ini menjadi kontraindikasi keduanya, karena nanti tidak bisa memverbalize, menyatakan ini kepanasan, ini kedinginan. Untuk hot atau heat, ini bisa menggunakan botol air panas atau menggunakan padding juga ada, atau kompres basah, ya. Bisa juga dengan bola lampu pijar atau bungkus plastik untuk panas. Kemudian untuk dingin bisa dengan plastik, dengan gel beku, dengan es, kain, atau handuk yang dimasukkan ke freezer atau direndam air dingin. Untuk prosedurnya, saya kemukakan sedikit untuk kontraindikasinya ya. Tadi memang betul bisa untuk menurunkan nyeri dan peradangan, dua-duanya. Selama itu nyeri tanpa merah, tanpa bengkak, itu bisa menggunakan HIIT. Ya, tetapi kalau ada nyeri, kalau ada merah, ada bengkak, berarti itu sedang tanda inflamasi akut, maka jangan menggunakan HIIT. Lebih baik kita menggunakan cool application. Prosedurnya jelaskan penggunaan kompres panas dan dingin, alasannya, dan bagaimana hal tersebut bisa menurunkan nyeri. Kemudian pilih metode stimulasi yang nyaman. Ya, instruksikan tentang indikasi, frekuensi, dan prosedur secara singkat. Kaji kondisi kulit, tidak ada tadi kontraindikasi pemberian aplikasi. Setelah kita memilih area, pertimbangkan area alternatif apabila kita tidak bisa langsung menggunakannya. Kayak tadi, pasien post-op bedah jantung, ya bisa digunakan area-area yang distalnya, ya area yang berdekatannya saja, atau juga area kontralateralnya di belakang seperti itu, karena nyeri itu juga termanifestasi. Contoh nyeri jantung tidak hanya di dada kiri, bahkan sampai ke area otot masseter, bahkan juga menjalar ke bahu sebelah kiri, ke tangan. Jadi nyeri itu juga terrepresentasi ke area yang lainnya. Kemudian bungkus perangkat aplikasi panas dan dingin ini dengan kain pelindung. Perhatikan kalau kita menggunakan aplikasinya basah, ya ini pasien lansia, jangan sampai netes-netes, nanti kita tidak safety untuk pasiennya kepleset. Kemudian gunakan kain lembab di kulit untuk meningkatkan sensasi dingin atau sensasi hangat bila diperlukan. Hindari kerusakan jaringan yang berhubungan dengan panas atau dingin, jangan sampai tadi terjadi luka bakar pasca pemberian aplikasi panas. Selalu periksa suhu aplikasi terutama saat menggunakan kompres panas, maksimal 40 derajat. Ya, 40 derajat Celcius. Tentukan durasi aplikasi, ya, bisa 10 menit. Kalau lebih dari 10 menit juga akan berisiko menyebabkan luka bakar. Kemudian atur waktu aplikasi dengan hati-hati, hindari penggunaan kompres panas dan dingin langsung pada area yang terkena terapi radiasi. Kemudian periksa sisi aplikasi dengan hati-hati, kaji tanda iritasi kulit ya pada 5 menit pertama. Evaluasi pasien, bagaimana kondisi umum, keamanan dan kenyamanan selama aplikasi.
Berikutnya ada behavior therapy dengan teknik distraksi. Teknik distraksi bisa dengan visual, melihat TV, ya, contoh melihat pertandingan bola, melihat berita, melihat musik dan sebagainya. Audio, mendengarkan musik, radio, ya, musik instrumental atau musik yang dia suka, hobinya. Kemudian dengan distraksi sentuhan tadi bisa dengan message, pijat, mainan untuk anak-anak. Distraksi intelektual kita bisa merangkai puzzle atau bermain catur seperti itu. Berikutnya ada guided imagery, ya, bahwa terapis ini kita sebagai guide-nya, kita sebagai yang meminta pasiennya untuk membayangkan hal yang membahagiakan. Mungkin untuk pulang saja dari rumah sakit itu sudah hal yang membahagiakan. Jadi tidak selalu di-leading, bayangkan yang indah-indah, Anda di pantai, kita bisa kaji dulu apa sih yang indah buat pasiennya gitu. Terapis kita minta pasien untuk berimajinasi, membayangkan hal yang menyenangkan. Kemudian tindakan ini memerlukan suasana yang tenang, jelas ya, yang mendukung begitu. Kemudian apabila pasien mengalami kegelisahan selama proses guided imagery, ada yang mendistraksi, maka proses ini juga bisa dihentikan. Tindakan ini dilakukan pada saat pasien merasa nyaman dan tidak sedang nyeri akut. Nyeri akut dengan grade yang tinggi, lebih dari 7, guided imagery seringkali tidak akan berhasil. Kemudian ada relaxation terapi. Teknik ini menimbulkan dan meningkatkan relaksasi untuk mengurangi gejala yang tidak diinginkan seperti nyeri, ketegangan otot, dan juga kecemasan. Kita jelaskan prosedurnya, jelaskan alasan relaksasi. Relaksasi itu banyak, kita bisa menggunakan musik, meditasi, pernafasan yang teratur. Ini yang paling mudah dilakukan oleh perawat dan adik-adik itu kalau sedang ujian gitu. Mau relaksasi apa? Nafas dalam gitu. Padahal bisa banyak variasi dari terapi relaksasi. Terapi relaksasi autoprogresif atau autogenic relaxation, ya. Apalagi terapi relaksasi genggam jari, ada banyak metode untuk melakukan relaksasi. Minta kesediaan pasien untuk berpartisipasi, kemudian ini jelaskan deskripsi secara rinci dari intervensi relaksasi yang telah dipilih oleh pasiennya. Gunakan suara yang lembut dengan kecepatan kata yang lambat dan berirama. Nah, ini yang menjadi masalah buat saya kalau sedang mengajar itu speednya cepat. Biasanya mahasiswa suka, ibu kecepatan, maaf gitu. Yang berikutnya, ciptakan lingkungan yang tenang, tidak mengganggu. Contoh dengan lampu diredupkan, suhunya yang nyaman, tidak kepanasan, tidak terlalu dingin AC-nya. Kemudian anjurkan individu pasiennya mengambil posisi yang nyaman, duduk bersandar atau posisi terlentang. Bisa juga dengan matanya tertutup, itu akan lebih memperdalam teknik relaksasi. Bimbing pasien melakukan perilaku-perilaku yang dapat menghasilkan relaksasi seperti nafas dalam, ya. Kemudian ada usapan, misal usapan di area yang sekitar nyeri, usapan di perut, di tangan, itu akan meningkatkan proses relaksasi. Bila pasien tertidur selama sesi relaksasi, biarkan, ya. Pantau secara berkala ketegangan otot, kemudian detak jantung, tekanan darah, irama nafas, suhu kulit setelah melakukan teknik relaksasi, evaluasi dan dokumentasikan. Kemudian kita bisa yang sederhana juga berikan emosional support. Ini adalah menyediakan kepastian, penerimaan, dan dorongan selama proses stres. Lansia selain dia menghadapi penyakit kronis, juga mereka kadang harus palliative care. Ya, palliative care atau mengalami penyakit terminal juga. Ya, di situ ada proses berduka. Dengan proses berduka ini mereka butuh emotional support dari tenaga kesehatan dan perawat.
Prosedurnya diskusikan dengan pasien tentang pengalaman emosional yang dia hadapi saat ini, kemudian kaji dengan pasien apa yang memicu emosinya, mungkin tidak emosi marah, tapi emosi berduka, emosi sedih ya, tergantung dari fase-fase berdukanya. Buat pernyataan yang mendukung atau berempati, beri sentuhan bila perlu secara suportif. Kemudian kalau di luar negeri hugging nggak apa-apa ya, memeluk pasien itu tidak apa-apa, tapi sosial budaya kita tidak bisa menerima hal itu. Jadi sentuh pasien secara suportif. Kemudian dukung penggunaan mekanisme coping yang tepat. Bantu pasien untuk mengenali perasaan seperti cemasnya, marahnya, sedihnya. Dorong pasien untuk mengungkapkan, memverbalisasikan. Ya, identifikasi fungsi dari marah, frustasi, ya, memverbalisasikan perasaan-perasaannya, ada fungsinya supaya perasaan tersebut tidak diendapkan, tidak diabaikan, malah nanti terjadi proses berduka yang lama sehingga menjadi depresi. Fasilitasi pasien, identifikasi pola respon yang biasa dalam menghadapi ketakutannya, kemudian berikan dukungan selama fase penolakan, fase anger, fase denial, sampai fase penerimaan. Kemudian dorong berbicara atau menangis sebagai cara untuk mengurangi respon emosional. Sudah tua pun boleh menangis untuk mengeluarkan atau menyalurkan emosinya gitu. Jadi kita pastikan saja lingkungannya nyaman buat dia express feeling. Kalau memang perlu, pasiennya bisa dirujuk untuk konseling sesuai dengan indikasinya. Berikutnya ada calming teknik. Ini calming teknik sikap perilaku kita tenaga kesehatan untuk mengurangi kecemasan pada pasien yang mengalami distress akut. Proseduralnya kita pertahankan ketenangan, kita eye contact dengan pasiennya, ya kurangi atau hilangkan rangsangan yang menimbulkan ketakutan dan kecemasan. Ya, tetap bersama pasien, yakinkan pasien tentang keselamatan atau keamanan pribadi, identifikasi orang lain yang signifikan, hadirnya bisa mengurangi kecemasan pasien. Mungkin pasangannya, mungkin anaknya, atau mungkin cucunya, ya, sahabatnya, atau pemuka agamanya, ya seperti itu. Kemudian bicaralah dengan lembut. Bisa kita tawarkan minuman atau susu hangat bila perlu. Oke, terapi humor ini juga saya banyak meneliti terapi humor untuk menurunkan nyeri pada pasien lansia dengan tekanan darah tinggi. Ya, jenis dari terapi humor kan banyak ya. Bisa kita nonton video. Ya, kita bisa membaca, itu termasuk terapi humor, membaca hal-hal yang lucu itu termasuk terapi humor. Bukan harus kita yang melakukan humornya itu. Ya, jadi bisa digunakan media yang lainnya. Tentukan jenis humor yang ingin digunakan oleh pasien, kemudian tentukan respon khas pasien terhadap terapi humor yang kita berikan. Mungkin dia menjadi tertawa, tersenyum, ya. Tentukan waktu, kapan yang paling representatif, hindari area konten tentang pasien yang sensitif. Kemudian diskusikan keuntungan tertawa bagi pasien. Fasilitasi pasien untuk memahami, menghargai, mengungkapkan apa yang lucu atau yang menggelikan. Untuk membangun hubungan, meredakan ketegangan, melepaskan kemarahan, ini fungsi dari terapi humor. Prosedurnya pilih bahan lucunya. Bahan lucu itu bisa kartun, lelucon, ya, video, kaset, buku, ya. Itu bisa disediakan. Kalau sekarang dengan gadget begitu mudahnya untuk mencari topik-topik untuk mendukung terapi humor ini, tetapi hindari hal yang sensitif. Singkirkan hambatan lingkungan yang mencegah atau mengurangi terjadinya humor secara spontan. Dia tuh
mau ketawa tetapi malu sama pasien sebelahnya. Nah, ini kita bisa jaga privacy misalnya. Ini untuk meningkatkan intelijensia lansia, yaitu dengan art terapi. Juga ini untuk menenangkan ya, meningkatkan fokus, meningkatkan konsentrasi lansia. Kita bisa menggunakan art terapi. Memang di Indonesia masih jarang digunakan ya, padahal ini sudah ratusan tahun digunakan oleh negara-negara lainnya, berbagai etnis, berbagai budaya. Mungkin ada hambatan dari sosial budaya kita bahwa ini adalah bukan ini menyerempet agama tertentu sehingga tidak diadopsi dengan luas di Indonesia. Untuk prosedurnya ini mengidentifikasi bentuk aktivitas berbasis seni yang diinginkan, identifikasi media seninya, contoh gambar, foto, ya, kemudian grafik ataupun artefak. Kita sediakan perlengkapan seni yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan tujuan dari terapi, dan ini tentu saja juga bisa berkolaborasi dengan keluarganya. Hadirkan yang ada, jangan mengada-ada gitu. Kalau memang tidak bisa dilakukan di rumah sakit ya, kita bisa memilih terapi yang lainnya. Sediakan lingkungan yang tenang, bebas dari gangguan. Ini bisa dilakukan seindividu, bisa juga dilakukan secara grup. Ya, pantau keterlibatan pasien selama proses pembuatan karya seni, termasuk mungkin verbalisasinya, perilakunya, pemilihan warna, pemilihan gambar kalau itu menggunakan gambar. Setelahnya dorong pasien untuk mengekspresikan, mendeskripsikan gambar atau kreasinya. Yang spesifik dari art terapi yang mudah digunakan adalah terapi mandala. Terapi mandala ini merupakan representasi dari siklus kehidupan. Prinsip dasarnya dari terapi mandala adalah gambarnya, simbolnya berupa lingkaran. Nah, lingkaran ini merepresentasikan dari siklus kehidupan. Banyak digunakan di berbagai budaya dan agama sudah sejak lama. Meningkatkan rasa nyaman, aman, dan fokus, meningkatkan imajinatif, karena di fase operasional ini, tahap tertinggi dari kemampuan perkembangan kognitif, kita bisa imajinatif. Biasanya terapi mandala ini menggunakan warna yang mencolok dan detail. Sebetulnya terapi mandala ini detail. Lansia-lansia kita pada zaman mereka kecil ini tidak banyak terpapar dengan hal-hal yang seperti ini, menggambar, melukis. Jadi ini bisa menjadi hambatan dari mereka sendiri ketika akan dilakukan terapi mandala. Lah, memangnya saya anak TK begitu. Ini bisa difasilitasi bahwa ini bisa untuk ini meningkatkan rasa aman, nyaman, fokus, bahwa belajar itu tetap sepanjang hayat. Yang memegang pulpen, yang memegang krayon warna itu tidak hanya anak-anak sekolah, anak toddler gitu, nggih. Prosedurnya, kaji kesiapan pasien mengikuti terapi, tentukan tujuan terapi, siapkan alat gambarnya, biasanya pilih warna yang mencolok, krayonnya, pastel, spidol, ya, motivasi pasien untuk memilih bahan yang digunakan, beri waktu pasien untuk berekspresi, 30 menit bisa dia menyelesaikan terapi gambar mandalanya. Nanti belum selesai bisa diselesaikan berikutnya, atau diselesaikan secara mandiri. Kita bisa sambil diskusikan kenapa dia memilih bentuk ini, menggambar bentuk ini, atau menggunakan warna merah, menggunakan warna biru. Kita bisa diskusikan dengan pasiennya. Ini sangat membantu perkembangan atau mempertahankan fungsi kognitif lansia, dan ini sudah terbukti secara penelitian. Pernah melihat ya, kalau di internet banyak gambar begini ya, ini adalah terapi mandala secara standar. Ini basic-basicnya ada banyak sekali, bisa dicari di Google Image ya. Contohnya seperti ini. Detail memang karena mereka harus konsentrasi, harus fokus, itu tujuan dari terapi mandala. Kemudian lansianya
diminta untuk mewarnai. Di sini focusingnya, di sini yang meningkatkan rasa nyaman ketika dia drawingnya, ketika dia mewarnainya, ya. Ada banyak sekali model untuk terapi mandala standar. Nah, untuk sekarang ini menjadi lebih luas lagi bahwa terapi mandala standar ini juga bisa animal atau bahkan trees lukisan wajah atau juga tumbuh-tumbuhan juga sudah diaplikasikan di terapi mandala yang tadinya basic seperti ini. Terus ini bisa di-print saja atau bukunya juga banyak dijual ya. Di toko-toko buku ada gambar-gambar untuk terapi mandala yang mudah di-print biasa saja dari Google Image. Terapi mandala sebetulnya tidak hanya itu saja. Basicnya tadi sebagai simbol dari siklus kehidupan dia adalah lingkaran. Pasien bisa diberikan gambar, kertas putih kasih lingkaran saja. Kemudian beri alat tulisnya bisa mengekspresikan ya apa yang dirasakan. Ini adalah contoh ekspresi seorang lansia. Di sini dia garis, yang sebelah kanan ya, sebelah kanan dia tersenyum, sebelah kiri dia menangis. Jadi dia merasakan dua mood itu, apakah dia bahagia, apakah dia sedih. Ini ekspresi nyaman, ini ekspresi nyeri. Kemudian bisa digali perasaannya. Jadi kapan lansia merasa bahagia, kapan lansia merasa sedih atau nyeri, seperti itu. Jadi yang diberikan pada lansia adalah kertas putih blank, hanya dikasih lingkaran saja, tanpa basic gambar mandala standar. Contoh ekspresi emosi ini adalah ekspresi rasa bahagia. Ini ekspresi dari rasa damai. Ini adalah simbol cinta ya, simbol hati begitu. Ini adalah ekspresi dari rasa damai. Ini peace juga ya, simbol peace. Ini karena yang gambar orang luar negeri ya. Ini simbol peace, jadi rasa damai ya, jauh dari kekhawatiran, perasaan bahagia. Ini gambaran pada lansia yang mengalami ansietas, mengalami nyeri ya. Ini ruwet ini gambarannya. Begitu digali dia merasa tidak nyaman ya. Apalagi ini simbolnya jelas. Ya, ada wajah dengan ekspresi bersedih ya. Ini contoh perasaan damai ya. Dia tersenyum lebar, dia menggunakan mahkota ya. Dia berdandan dengan baik, dia menggunakan aksesori anting, kemudian ada kalung ya. Dia ekspresi bahagia. Kalau yang ini begitu ditanya, ini adalah ekspresi dia damai dan memaafkan. Di sini ada simbol agamanya ya, karena memang dia beragama non-muslim. Ada suasana hari yang cerah, penuh dengan kedamaian. Ya, ini bisa ditanya pasiennya, kenapa dia menggambar hal seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada banyak arti dari kita terapi mandala itu yang bisa digali oleh seorang perawat. Mungkin begitu saja saya cukupkan. Terima kasih. Paparan yang sangat luar biasa. Melompat sekian ke depan. Kita semua kalau tidak mati, saya pasti akan mencintai terkait kedua. Bisa kami simpulkan di sini karena tadi tidak barang tidak ya pada saat ini sektor berani Gajah Mada hasil, tapi hari ini adalah terkait dengan yang kan pada tahun Oktober akan kan pas dari
mana motivasi orang tua bisa baik PR bagi kita semua, kita yang punya orang tua yang masuk dalam. Di dalam penelitian juga ada sekitar 48,7 juta atau sekitar 5 dan lumayan besar gitu. Kemudian teori-teori tentang lansia tadi kita sudah dikatakan, mana yang pada prinsipnya bisa kami katakan adalah ketuaan adalah kepastian karena kita tapi kesehatan antisipasi permasalahan-permasalahan aja. Kemudian masalah-masalah yang sangat umum yang dalam kita alami adalah tentang penyakit kronis, mana penyakit ini berlangsung lebih dari tahun. Kemudian sifatnya merusak dan juga permanen. Salah satu contohnya adalah penyakit DM. Kemudian ada penelitian mengatakan 6 dari lansia dan pada 4 dari yang penyakit kronis. Kemudian ada di sini pada intinya sepuh atau lansia itu pasti akan ada mengganggu proses ADL juga. Kemudian memori yang tadi jelaskan berbagai macam teori terapi yang bisa kita pakai atasi masalah yang penting adalah salah satu dari meningkatkan kenyamanan, mengurangi stres, dan meningkatkan. Salah satu yang bisa kita pakai adalah terapi massage, mana kita jadi relaksasi. Kemudian ada juga like massage, ada hit and pull, dan misalkan kita aplikasikan, ntar kita catat di sini resep yang kita mainkan, dan tadi dijelaskan terkait dengan terapi cara membagi tanahnya anak-anak kalau gambar tapi orang kita aplikasikan, kita fasilitasikan baik secara curhat kita bisa lebih dekat dari yang ini yang bisa kami ambil kesimpulan. Ada, kalau ada yang bisa dibicarakan atau bisa dibicarakan atau curhat terkait dengan permasalahan ini, monggo kami buka fase. Kalau kami bisa, silahkan chatroom atau kalau enggak angkat tangannya nanti kita buka mic-nya. Sebelum ada penanya dulu, pertanyaan terkait dengan tadi ada yang teori yang mengatakan lansia, tapi tadi permasalahan yang banyak juga. Dan apakah itu sebuah sesuatu yang menimbulkan masalah? Kalau iya, antisipasinya seperti apa? Tadi ada teori yang terkait dengan pernikahan tidak atau anak dari orang tua. Apakah kita harus menyetop atau enggak? Oke, baik Pak Riris. Saya kurang menangkap suara Pak Riris karena agak tersendat. Boleh diulangi Pak? Atau mungkin Oke. ada audiens yang bisa membantu saya? Mohon maaf, ini jelas suaranya? Tak ganti mic-nya? Oke, sekarang lebih jelas. Oke, maaf, tadi mic-nya agak jauh. Ini terkait dengan adanya lansia yang permasalahan-permasalahan yang ada hari ini. Antisipasi dari itu seperti apa? Tadi ada fenomena apa yang bisa kita lakukan?
depannya gitu. Oke. Baik, untuk mengatasi berbagai masalah pada lansia ya, bagaimana antisipasi di generasi muda, kita bisa mengendalikan gaya hidup. Kan kalau pada intinya kita penyakit itu kan 3 tipe nih. Penyakit yang murni karena infeksi, penyakit yang murni karena genetik, penyakit yang kaitan keduanya. Bisa karena infeksi, pola hidup, dan genetik. Nah, penyakit-penyakit degeneratif ini terkait dengan gaya hidup dan terkait dengan genetik. Maka kalau kita sudah ada line genetik, gen saya ada diabetes, gen saya ada hipertensi. Kita nggak bisa menghapus gen kita. Ya, kita keilmuan di Indonesia belum sampai, pengobatan berbasis gen belum ada. Nah, jadi kita bisa menggunakan mengendalikan pola hidup. Kalau dari Kemenkes cerdik gitu, cek rutin gitu kan, untuk mengendalikan penyakit-penyakit kronis. Mungkin begitu pengendalian gaya hidup, turunkan berat badan normal, kemudian apalagi ya Pak, olahraga, aktivitas, nutrisi yang baik, hindari merokok, kemudian datang ke fasilitas kesehatan secara rutin. Mungkin begitu Pak. Saya menangkap terkait daerah ada salah satu terkait dengan identifikasi kalau kita itu yang kurang. Nah, apakah itu ada promosi kita misalkan jangan banyak aja atau seperti apa? Karena tadi benefit Oke, terkait dengan identifikasi ya, kita sebagai seorang perawat belajar genogram, harusnya kita bisa mengaplikasikannya tidak hanya untuk pasien kita, tapi aplikasikan di keluarga kita gitu. Buat genogram peta. Dulu Mbah Buyut itu meninggal karena apa? Kemudian kakek nenek kita meninggal karena apa? Bapak ibu kita sekarang mempunyai penyakit degeneratif apa? Dan sebagainya sampai kita ke anak-anak status imunisasi ya. Mungkin ada riwayat penyakit tertentu, sudah pengobatan sembuh atau tidak, itu kita bisa buat sebagai gambaran nanti ke belakangnya, generasi setelah kita punya gambaran lengkap tentang peta genogram kesehatan keluarga. Kalau mau melakukan pemeriksaan di universitas-universitas besar sudah melayani, tapi mereka terkadang melayani di kalangan terbatas begitu nih. Ada keluarga pejabat itu mau melakukan pernikahan, kemudian mereka mengecek, ada permintaan seperti itu. Dulu juga kami mengerjakan. Ada yang pemeriksaan gen terkait dengan nutrisi seperti itu, sehingga saya akan menghindari penyakit-penyakit metabolik hipertensi berdasarkan basis genetik kita. Saya tidak bisa mengkonsumsi ini itu bisa di universitas besar. Kalau sementara yang di pemerintah paling baru talasemia ya, talasemia termasuk penyakit kronis nggih. Itu kalau mau menikah harusnya cek talasemia, itu pemeriksaan genetik yang mudah dan sudah lazim digunakan. Begitu Bapak. terima kasih. Tidak hanya tadi aplikasi. Ini menarik terkait dengan demensia itu. Itu kan prosesnya yang pasti. Kita akan ke arah sana. Nah, ada antisipasi khusus terkait dengan trik-trik agar kita terhindar dari Kalau terkait dengan demensia ya, kalau kata Rasulullah kan
Seluruh penyakit Pasti itu ya, ada ada obat. obatnya kecuali tua tadi sudah disebutkan. Nggih. Nah, proses penuaan juga tidak lepas dari demensia. Demensia bisa dikurangi dengan aktivitas fisik. Nggih, kita olahraga secara rutin 30 menit sehari, melakukan rentang gerak sendi 30 menit sehari, bisa durasinya frekuensinya mingguan bisa 3 kali minimal 1 minggu, itu bisa dilakukan. Kemudian nutrisi yang baik, kita kaya akan asam amino arginin, kemudian omega 3, omega 9 itu bagus untuk metabolisme sel-sel otak kita. Kemudian untuk tadi stimulasi kognitif. Stimulasi kognitif salah satunya juga bisa dengan mandala, dengan teka-teki silang, dengan bermain catur, ya, dengan bermain musik melodi, ya, memainkan gitar, piano, itu bisa tetap menstimulasi sel-sel saraf. Seperti itu, Pak. Ini adalah tahankan. Nggih, nggih, betul. Ini sinergi dengan tadi ada banyak meningkatkan produksi dan lain. Jadi bukan meningkatkan karena fase tua tidak bisa ditingkatkan tapi mempertahankan Mempertahankan, nggih, nggih, leres mempertahankan. dan kami sebutkan antisipasi. Jadi bukan meniadakan faktor itu karena sudah disebut pasti akan mendapat kualitas. Tadi ya terkait juga rajin olahraga, motivasi dalam olahraga, kuat-kuat para. Terima kasih. Kita aman dari chat, pertanyaan kita sudah bacakan. Baik, alhamdulillah Pak yang dikatakan kalau kita hari Allah taruh. Terima kasih sekali lagi. Sami-sami, mohon maaf bila ada ilmu yang salah dari saya, semoga bermanfaat. Sangat bermanfaat insya Allah dan kita mengharap saat nanti dapat dan moga-moga menjadi tambahan manfaat yang akan menjadi tambahan aktif saat alam. Terima kasih sekali lagi dan terima kasih juga seluruh tim pada hari Allah ini akan dilaksanakan dan bermanfaat keilmuan yang harapannya sangat meningkatkan kualitas pelayanan ya pelayan pada manusia. Akhir kata kami penyelenggara debat Indonesia Series Rumah Sakit Islam. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Sofi. Sampai jumpa lagi lain kesempatan dan semoga kita bisa bertemu secara langsung. Amin, amin. Terima kasih partisipasinya. Kami berikat mengucapkan tidak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Rumah Sakit Islam Banjarnegara. Mohon izin live. Oke,